Lanyala memang berkeinginan untuk jadi presiden. Dengan kembali ke Undang-Undang 45, dengan sistem pemilihan yang dilakukan oleh MPR, dia ada di situ. Dia punya peluang. Kemakmuran hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengenai kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli sebenarnya isu yang sudah lama dan semakin hari semakin tumbuh di kalangan rakyat, terutama kaum pergerakan yang katakanlah nasionalismenya tinggi, kemudian aktivis-aktivis demokrasi, kemudian para ilmuwan kita dan pengamat sosial politik, ya, semua berkeinginan untuk kembali ke Undang-Undang 45. Bahkan seingat saya ada seorang dokter yang mencoba menggugat itu ke pengadilan, ke MK. Kalau tak salah saya Dr. Zul. Dr. Zul ya. Untuk menggugat bahwa undang-undang yang berlaku sekarang ini, Undang-Undang 2002 adalah undang-undang yang palsu, bukan Undang-Undang 145. Sehingga memang Undang-Undang 2022 itu kan tidak ada terdaftar di lembar negara, ya, nggak ada karena nomenklaturnya nggak ada. Oke. Tetapi dari segi matan, dari segi isi undang-undang itu sudah jauh menyimpang dari falsafah, filosofi dan platform yang kita bangun di pembukaan Undang-Undang 45. Jadi batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah jauh lari dari pembukaan Undang-Undang 45. Itulah yang disinyalir oleh para tokoh dari hasil pengamatan. Dan oleh karena itu dampaknya baik di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, dan demokrasi itu semua menjadi sesuatu yang kita anggap sudah jauh menyimpang. Dan oleh karenanya banyak tumbuh pergerakan-pergerakan seperti kami misalnya ingin mengembalikan kiblat bangsa. Itu kan karena memang sudah kiblatnya lari, karena batang tubuh dari undang-undang itu sudah tidak sesuai dengan pembukaan. Jadi artinya bahwa kita ingin kembali ke Undang-Undang 45 itu sudah hajat bersama rakyat Indonesia. Persoalannya adalah apakah harus dengan dekret? Nah, kalau Ketua DPD RI Lanyala Mataliti ya, itu memang begitu semangat dia untuk mengembalikan Undang-Undang itu berdasarkan dekret presiden. Nah, memang secara sepintas kalau lebih jalan pintas itu ya dekret, ya. Tetapi dekret juga kan mempunyai implikasi, ya. Nah, Jokowi di 2024 harus sudah selesai. 10 tahun ya, 2 periode ya? 2 periode sudah selesai masa jabatan dia sebagai presiden. Kalau dia mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang 45, itu artinya Jokowi tidak dibatasi masa jabatannya, karena Undang-Undang 145 itu yang asli tidak membatasi masa jabatan presiden. Artinya Jokowi masih bisa menjadi presiden seberapa lama rakyat mau. Kalau itu yang terjadi, ini juga menjadi masalah. Jadi masalah, Pak. Jadi masalah. Kenapa? Sekarang ini orang sudah maju berpikir di 2024 harus ada pemilu. Ada perubahan. Ada perubahan. Rakyat sudah menginginkan perubahan. Karena dampak dari
kekacauan perundang-undangan kita, Omnibus Law. Omnibus Law dan yang lain-lain lah ya, kekacauan hukum yang akibat dari Undang-Undang Dasar 2002 ini Ya, oke. membuat orang sudah tidak percaya lagi itu perjalanan ke depan kalau masih seperti ini gitu. Kalau kembali ke Undang-Undang 45, kemudian presidennya atau rejimnya masih itu juga membawa banyak kecurigaan, ya, ketidakpuasan masyarakat. Nah, itu persoalannya. Penentangan terhadap perpanjangan periodisasi presiden, penambahan waktu itu sangat besar resistensi masyarakat. Jadi ini apakah ini Ketua DPD RI ini memberi jalan supaya Presiden bisa langgeng untuk melewati batas waktu masa kepresiden tahun 2024? Bagaimana? Kalau kita menduga-duga banyak hal. Oke. Ya, banyak hal. Pertama tentu ya, ini memberi kesempatan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatannya. Jalan yang tepat untuk itu adalah dekret dengan alasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Kalau alasannya ini kan orang bisa terima. Yang nggak bisa orang terima adalah perpanjangan waktunya, kan itu. Dekretnya orang bisa terima. Dekretnya Ya? orang terima, tapi perpanjangan itu sendiri adalah konsekuensi dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang itu memang menyebut begitu, nggak ada batasannya. Ya, jadi dia masih boleh punya hak. Nah, itu persoalan lain. Jadi dorongan Lanyala Mataliti itu bisa dipahami orang sebagai bagian dari memuluskan Jokowi memperpanjang jabatan. Itu persoalan lain. Ketua DPD RI juga memberi tenggat atau adendum 2 tahun tuh maksudnya bagaimana itu? Ya, itu kan program. Setelah dekret dilakukan adendum. Ditawarkan oleh Lanyala selama 2 tahun. Nah, gitu, selama 2 tahun. Persoalannya apa ya? 2 tahun. Apa dasar hukumnya supaya menentukan itu 2 tahun? Kan nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Mau 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun nggak ada. Nah, itu persoalannya. Nah, oleh karena itu banyak orang beranggap menduga-duga lah saya katakan lagi. Pertama ini memuluskan Jokowi untuk memperpanjang jabatan yang selama ini ditentang orang. Maka digunakanlah istilah kembali ke Undang-Undang 45. Yang kedua, ini bagian dari operasi menggagalkan Anies. Sebab apa? Kalau kembali ke Undang-Undang 45, maka apakah bisa nanti di 2024 bisa pemilihan presiden? Kalau misalnya dekret sekarang, kemudian diberlakukan dekret itu, adendum itu bisa selesai sebelum 2024 dan 2024 harus pemilu, mungkin jadi, tapi itu nggak kecil kemungkinan. Sisi lain adalah, ini bicara negatifnya kita ya, kan nggak apa-apa, karena namanya sudut pandang. Iya, sudut pandang ya, kan silakan. Sudut pandang. Sudut pandang orang boleh saya mau coba sudah di mana saja. Iya. Bisa jadi dengan kembali ke Undang-Undang 45 itu kan salah satu di antaranya pemilihan presiden itu oleh MPR. Ya. Oleh MPR. Bukan langsung. Nah, MPR itu ada golongan, kemudian yang dipilih, kemudian DPR. Nah, sekarang persoalannya DPD yang sekarang mau digunakan untuk memilih presiden yang mana? Suaranya ya. Nah, suaranya. Apakah orang yang sekarang ini yang akan melakukan pemilihan presiden? Itu maksudnya. Ya, oke. Kalau orang yang sekarang yang menjadi presiden itu rejim akan langgeng. Langgeng dia kan? ya. Rejim akan langgeng. Kalau yang MPR-nya yang sekarang lah mau dijadikan MPR gitu. Dengan DPR-nya itu, DPD-nya itu menjadi utusan golongan dan bla bla bla, maka pemilihannya akan langgeng. Atau sisi lain, ini memang buat Lanyala punya peluang untuk jadi calon presiden karena dia sebagai Ketua DPD. Ketua DPD, ya kan? Artinya
dari sudut pandang saya nih, sudut pandang. Sudut Ya kan? pandang, oke, oke. Dari sudut pandang, Lanyala memang berkeinginan untuk jadi presiden dengan kembali ke Undang-Undang 45 dengan sistem pemilihan yang dilakukan oleh MPR, dia ada di situ, dia punya peluang Untuk itu ya. Nah, sementara kalau pemilihan seperti yang sekarang itu yang punya peluang Anies karena dialah yang mendapat Dukungan partai. dukungan partai. Anies dari yang lain-lain, bukan Aniesnya maksud saya, Ya. yang bisa dapat dukungan partai. Ya. Kalau sampai sekarang kan kita belum tahu apakah ada yang mau partai-partai yang mau dukung Lanyala atau Ya, siapa ya, gitu kan? ya, ya. Nah, itu aja ceritanya. Nah, itu sisi lain. Lalu apa yang mau kita buat? Kita ingin kembali ke Undang-Undang 45, tapi juga rejim ini tidak berlanjut. Oleh karena itulah, sebetulnya Kongres kita di Sumatera Utara yang lalu cukup jenius menentukan keputusan. Keputusannya adalah salah satu di antara tentang Undang-Undang Dasar adalah kembalikan kepada Undang-Undang 145 dengan melakukan perubahan-perubahan yang itu yang disebut dengan addendum. Tetap ada perubahannya? Ya, tetap ada perubahan, terutama mengenai jabatan apa tentu ya, masa jabatan presiden itu. Dengan perubahan itu, yang dimaksud perubahan itu yang tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Oke. Nah, jadi itu tetap rujukannya. Itu satu, melakukan perubahan yang tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Yang kedua, membatalkan semua produk perundang-undangan yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Lalu, Kongres juga memutuskan akan mendukung calon presiden yang setuju terhadap keputusan Kongres itu. Oh. Jadi ada satu naskah yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang 45 dengan melakukan perubahan-perubahan yang tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45, lalu membatalkan semua produk perundang-undangan yang berbeda yang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ya. Nah, siapa di antara calon presiden ini yang setuju? Oh. Maka Kongres ya yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Wasliyah, Ittihadiyah, Persis, Parmusi, itu kan Kongres itu dilakukan mereka. Nah, ini bersepakat akan mendukung mereka. Jadi kalau Ganjar pun nanti mau, kita serahkan pada Ganjar. Aja, Puan kita kasih Puan. Anies mau, oh ini pegang. Jadi artinya apa? Tanpa dekret, pemilu tetap jalan sesuai dengan sekarang, ya pemilu tetap sesuai sekarang. Tapi kita minta kepada mereka, rakyat meminta atau Kongres meminta, mau nggak dia pegang amanah untuk Undang-Undang 45? Kalau mau, ketika dia duduk, itulah kerja utamanya. Dekret. Dekret, terserah mau dekret, ya boleh berdua. Kalau waktu itu ya setelah duduk kemudian dekret, Ya. nggak ada masalah, ya kan? Lalu dilakukan addendum. Ya. Nah, tidak ada perpanjangan masa jabatan Jokowi berarti. Ya, ya, oke. Dan masih jabatan yang baru masih 5 tahun, jadi nggak ada masalah, nggak mengganggu. Kalau selama ini kita pahami Mahkamah Konstitusi adalah menguji material terhadap undang-undang, dibandingkan dengan konstitusi, ya kan? Ya. Produk undang-undang diuji dengan konstitusi, ada Undang-Undang Dasar 45. Tapi adakah bisa nggak kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dalam notabene adalah batang tubuh. Batang tubuh. Ya. Oh ya, oke. Nah. Adakah hak atau kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji batang tubuh konstitusi Undang-Undang Dasar Ya. terhadap pembukaan? Oh. Karena yang paling tinggi undang-undang kita adalah pembukaan itu. Kalau itu dibolehkan, maka nggak perlu dekret. Nah, jadi tetap sambil berjalan bisa jalan. Oke. Jadi mana-mana yang perlu kita perbaiki. Nah, itu yang aman. Pemilu tetap berjalan, tidak mengganggu proses, ya kan? Kemudian Keinginan rakyat terpenuhi. Nah, kemudian perjalanan untuk perbaikan Undang-Undang Dasar pun bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang diganggu di situ. Nah, kalau sudah itulah baru kemudian pemilu akan datang sudah kembali kepada Undang-Undang 45. Kira-kira gitu.
Itu tadi saya katakan MK. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan terbentuk pemerintahan baru dulu. Ya. Kalau justru yang MK-nya adalah yang sekarang, saya khawatir tingkat kepercayaan orang udah nggak banyak. Ya, artinya jujur-jujur kita mengatakan bahwa udah kehilangan trust lah, udah kehilangan trust. Jadi dalam rangka bangun bangsa ini, kepemimpinan itu kan yang penting itu trust, kepercayaan. Kalau katakan berapa banyak produk undang-undang yang diajukan ke MK, ya semua mentah, banyak sekali. Saya kira, maaf saya, kalau mau jujur kita, barangkali masa periode inilah, ya pemerintahan inilah yang paling banyak undang-undang dibawa ke MK. Nah, ribut soal itu, ada omnibus law, apa itu cipta kerja itu, omnibus law, apalagi banyak sekali lah. Begini ya, pertama kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Ya, dengan catatan melakukan perbaikan atau apapun teknisnya yang disebut secara bahasa hukum, adendum atau apa gitu. Tapi yang jelas tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Mestinya caranya adalah tetap pemilu dilakukan, tetapi beban tanggung jawab kerja untuk memperbaiki itu kita rakyat rame-rame minta kepada calon presiden-presiden ini. Ganjar, mau nggak? Nih, kami akan dukung kalau membuat ini. Oke, datang juga kepada siapa lagi? Misalnya Prabowo, nih Prabowo, Pak Anies, nih perbaiki. Kalau semua sepakat mau perbaiki, gol, ya kan? Saya nggak yakin ada calon pemimpin atau calon presiden yang tidak mau memenuhi kehendak rakyatnya. Kehendak rakyat itu adalah kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, dengan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi oleh karena itu nggak usah takut kita ngapain diburu dengan dekret. Biar aja kita pilih mereka. Nah, setelah tugas jalan inilah baru keluar mau dekret dia terserah, ya kan? Mau dengan melalui MK terserah. Yang penting terjadi perubahan-perubahan. Saya kira itu. Subscribe, like, and share. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah